Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia, yang amat terpelajar tadi, Prof. Yatmo. Beliau bercerita tentang kebahagiaan, bahwa salah satu kekaguman saya kepada beliau itu adalah eh, cara mengemas sebuah pesan besar yang sesungguhnya itu lekat dengan kebiasaan kita sehari-hari atau dengan pengetahuan kita sehari-hari dalam kemasan yang sangat menarik, renyah, dan itu menjadi bagian yang kita sadari bahwa itu melekat pada diri kita semua. Apa yang beliau sampaikan tadi saya singgung satu ayat di dalam Al-Quran Surah Hud ayat 105 bahwa eh, kalau kita lihat terjemah umum bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti la takallafu nafsun illa biidni." Nanti pada hari kiamat itu, la takallamu nafsun illa biidni. Tak satu pun, tak seorang pun bisa berbicara pada hari itu illa biidni kecuali dengan izin Allah. Faminhum saqiyyun wa sa'id. Di antara mereka itu ada kelompok saqiyun, ada kelompok yang merugi, kelompok yang celaka, wa sa'idun, dan kelompok yang bahagia. Nah, kelompok saqiyun ini disebut dengan ahlus saqawah, sedangkan sa'idun itu biasanya disebut dengan ahlus sa'adah, ahli kebahagiaan. Ada orang ahli celaka, ada orang kelompok yang celaka, ada kelompok yang bahagia. Menjelaskan di majelis Manaqib Online Internasional ini juga. Ayat ini di breakdown oleh Syekh Ali Al-Sabuni di dalam salah satu karyanya Min Kunujis Sunnah. Beliau mengutip satu hadis As-Su'ada'u fil akhirah, dikasih judul As-Su'ada'u fil akhirah. Orang-orang yang berbahagia kelak di akhirat. Beliau mengutip satu hadis, Sab'atun yudilluhumullahu yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam bentuk perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, salah satunya imamun adilun, ya, dan seterusnya sampai yang keenam itu warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah khalian pada saat hening, artinya ketika orang lain dibuai dalam tidurnya, nyenyak, kemudian berlayar di pupuk, menganyam bulu mata, lalu ia berzikir dalam keadaan hening. Dulu saya memaknai hadis ini adalah malam hari ketika orang sedang tidur, orang sedang terlelap dalam buaian mimpinya, tapi setelah bertemu dengan pengarsa Allah, barulah paham bahwa yang dimaksud dengan kholian itu bukan harus di keheningan malam ketika orang lain tidur, di hutan ketika tidak ada siapapun kecuali kita dan makhluk Allah yang lain, di gua ketika suasananya sangat sunyi, tidak siapa-siapa kecuali kita dan makhluk Allah yang lain. Tetapi kholian itu ternyata adalah zikir hobi. Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir dalam keadaan sunyi, hatinya sunyi, nggak pernah bersama-sama dengan siapapun. Tadi kata Prof. Riyadno, hanya bersama-sama dengan Allah. Artinya, aware kita, consciousness kita menghadirkan Allah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Karena instrumennya ada dalam diri kita. Alatnya sudah disimpan di dalam diri kita, sudah ditalkinkan ke dalam diri kita. Tinggal kita selalu mengonkan itu semua. Nah, hadirin ikhwan para cinta kasih jiwa rahimakumullah. Nah, kebahagiaan ini tadi sampaikan bahwa kebahagiaan yang hakiki itu bukan berlimpah harta kekayaan, tinggi jabatan, menang dalam pilkada dan lain sebagainya, tetapi kebahagiaan itu adalah bersama dengan Allah. Kebersamaan dalam Allah itu bukan kebersamaan fisik, karena Allah bukan zat yang physically seperti kita. Mukhalafatul lil hawadis, beda dengan kita, beda dengan makhluknya. Tapi kebersamaan dengan Allah itu adalah kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampaikan oleh Prof. Riyadno bahwa zikir bukan hanya sebatas kita menyebut namanya, ya, mengulang-ulang nama beliau,
mengulang-ulang nama agung Allah Subhanahu wa taala, tetapi eh, kita penuh kesadaran bahwa kita ini ditatap, dibersabari, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kan zikir juga begitu. Ada orang yang tidak zikir sama sekali, ada orang yang zikir keras eh, suaranya, gerakannya mantap, tetapi hatinya tidak sadar. Itu disebut dengan zikir ghaflah. Kemudian ada orang yang zikir dan sadar dia sedang zikir, itulah zikir yaqdah, tadi yang disebutkan oleh Prof sebagai awareness. Jadi zikir yang disertai dengan kesadaran. Kemudian apa lagi? Ya, eh, zikir hudur. Hudur itu artinya kalau tadi sadar bahwa kita sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sadar, oh kita sedang berzikir, saya sedang berzikir. Lalu hudur, hudur itu apa? Hadir kita bersama Allah di hadapan Allah. Itulah yang disebut dengan masuk ke hadrat Allah. Masuk ke hadrat Allah itu bukan masuk ke ruangan di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, belakang. Masuk ke hadrat Allah itu masuk ke dalam ruang kesadaran kita sedang menghadap Allah, sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Kita menyadari bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Begitu. Ada lagi di atas itu apa? Kesadaran di atas itu apa? Orang yang sudah tidak lagi merasakan dirinya, yang dirasakan adalah kemahahadiran Allah saja. Tidak lagi melihat dirinya, yang terlihat oleh hati dan pikirannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang manakiban, tak lagi melihat bahwa kita mengupayakan diri untuk hadir ke manakiban, tapi yang ada adalah kesadaran bahwa kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang luar biasa tadi disampaikan oleh beliau. Nah, memang kalau kita lihat apa beberapa pendekatan, beberapa teori, ada orang-orang yang mencoba membuat kelompok-kelompok manusia yang berbahagia ataupun yang tidak berbahagia itu, misalkan ada yang mengatakan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ingat cara kita menerjemahkan atau mengartikan serta memahami akhirat itu, mari bergeser, bukan hanya sekedar akhirat yang dalam mana umum itu nanti hari kiamat. Tapi akhirat itu ya sekarang, kata pengarsa Abba Aus. Jadi hari akhir itu hari ini. Akhirat itu sekarang. Beliau mengatakan di dia kia ayeuna itulah akhirat. Di sini ya begini dan sekarang itulah akhirat. Karena kita nggak tahu besok tuh kita masih ada atau tidak. Nah, kalau diartikan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah dalam konteks yang makna yang sangat umum, di dunia ini kita bahagia, ya, dan kelak setelah kehidupan ini juga kita adalah orang yang bahagia, kehidupan yang lain. Karena dahulu pemirsa Abah eh, tidak akan mati lagi, ya. Illa mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Hanya berpindah alam saja, berpindah dimensi saja. Nah, yang kedua ada sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada orang yang bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Yang ketiga ada saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang sebaliknya nih. Di dunia ini repot banget, sengsara banget, susah banget gitu. Pokoknya banyak derita lah di dunia ini. Tetapi di akhirat dia mendapatkan keberlimpahan kebahagiaan. Dan yang terakhir, ya mah ini yang disebut dalam bahasa Sunda itu notorogan. Notorogan itu apa? Sudah jatuh ketimbang sudah jatuh tertimpa tangga, jatuhnya kena eh, kotoran ayam kira-kira begitu. Yang keempat itu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Orang yang rugi sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Kalau misalkan kita hubungkan dengan konteks apa namanya? Aktivitas kita sehari-hari zikir, ya, aktivitas zikir kita sehari-hari sebagai orang yang sedang belajar zikir, belajar thariqah, belajar tasawuf, mungkin kelompok saidun fid dunya wa saidun fil akhirah itu dia yang senantiasa eh, maksimal dimensi zikirnya, zikir jahat, zikir hobi, seimbang zikirnya. Ya. Dan itu yang sedang kita istiqomahkan, kita usahakan, kita perjuangkan
supaya kita selalu menjadi pribadi yang bahagia fid dunia wal akhirah. Tidak mungkin kita sampai kepada kebahagiaan kalau sumber kebahagiaan, ya, sebagai sumber dari segala sumber kebahagiaan tidak kita miliki, tidak kita bisa hadirkan, tidak bisa kita dekati, begitu. Dan itu sudah dibukakan oleh guru agung kita semua. Melalui fasilitas talqin zikir itu dibukakan ruang bagaimana kita selalu, ya, menyambungkan diri dengan sumber kebahagiaan. Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Jadi pernyataan ketika kita sebelum zikir wa'atini ma'aka abad itu bukannya sekedar hiasan mulut semata, bukan sekedar lip service, enggak. Tapi itu adalah apa namanya, penegasan kepada diri kita bahwa kebersamaan dengan Allah itu harus kita bangun, harus kita pertahankan kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Inilah yang akan membuat orang semakin bahagia. Kenapa? Kalau sudah di dalam jiwanya, dalam hatinya berpendar cahaya Allah, maka sesuatu yang datang yang menurut pikiran kita itu buruk, tidak disukai, ya, cahaya nur yang ada dalam kolbu kita akan mengkonfirmasi, hei, Ucup Fathudin Al-Ma'arif, apa yang kamu pikirkan ini adalah hal yang tidak kau inginkan, hal yang menyakitkan, yang menyedihkan. Itulah yang terbaik dari Allah. Kalau engkau dikasih sesuatu yang membahagiakan, yang membanggakan tiap saat, kau akan lupa terhadap Allah selama-lamanya. Inilah yang disebutkan barangkali oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Ya. Man lam yakbal ilallahi bimulatafatil ihsani quyida ilaihi bisalasilil imtihani. Siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan segenap karunia yang Allah berikan kepadanya, kesehatan yang Allah berikan kepadanya, ya, usia yang panjang yang Allah berikan kepadanya, keberlimpahan harta yang Allah berikan kepadanya, tingginya jabatan atau jabatan yang dimiliki yang diberikan kepadanya. Dia tidak bisa menghadap Allah dengan cara itu, ya, dengan segala karunia, kenikmatan, segala yang dipersepsikan dalam pikirannya adalah sesuatu yang baik, yang membahagiakan, yang membanggakan, dan dia tidak bisa menghadap kepada Allah. Kata Ibnu Athaillah, "Quyida ilaihi bisalasilil imtihani." Maka dia akan diikat, diseret, ditarik oleh Allah, ya, supaya menghadap kepada Allah bisalasilil imtihani, dengan ujian yang sambung menyambung. Salasil itu rantai. Rantai itu kan antara satu apa namanya, bagian dengan yang lain sering menyambung. Sudah ujian ini, datang ujian ini lagi, ujian ini lagi, ujian ini lagi. Tak ada henti-hentinya. Terus bertubi-tubi ujian. Kenapa? Karena Allah ingin kita tuh menghadap kepada Allah. Mayun ke Allah. Ya. Ngadep kepada Allah. Bukan kepada siapa-siapa. Jadi kalau kita tidak menghadap Allah dengan kebahagiaan, Allah akan kasih kita tuh kesedihan. Supaya kita tuh menghadap balik, merapat kepada Allah. Nah, beruntung kita tuh sudah dikasih instrumennya, alatnya, untuk selalu menghadap, merapat. Bukan merapat lagi, bersama-sama dengan Allah. Begitu. Daud Bangsa Abaos dulu di Nurul Ulum di Suriah, ya. Seperti perangkok dengan amplopnya nempel gitu. Tidak ada jarak lagi. Tadi kata Prof. Priyatno, ya, eh, aqrabu min hablil warid, lebih dekat dibandingkan urat leher kita. Begitu. Saking dekatnya. Urat leher itu kan nempel di diri kita. Nempel urat leher itu. Nah, Allah itu lebih dekat daripada itu. Saking dekatnya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Maka tadi Prof mengingatkan kepada kita sebuah hadis kursi yang itu sudah menjadi bagian yang sangat lekat dengan diri kita. Mama taqarraba ilayya 'amdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya. Tidaklah seseorang hambaku itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku sangat cintai, mimma aftaradtu alaihi, kecuali dengan apa yang telah aku fardukan kepada dia, salat fardu, saum fardu, salat wajib, saum wajib, dan lain sebagainya. Tapi lihat kelanjutannya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan tak henti-hentinya hambaku mendekat kepadaku bin nawafil, dengan sesuatu yang disunnahkan. Lihat di thariqah kita. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Salat sunatnya banyak sekali. Amalia-amalia sunatnya banyak sekali. Kenapa? Supaya kita menjadi bagian hamba Allah yang ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Jadi
Tak henti-hentinya hambaku itu selalu mendekat kepadaku bin nawafil, bukan bil faraid atau bil faridah. Bin nawafil itu dengan sesuatu yang sunnah. Coba bangun tidur, sholat sunat, sunat lagi, sunat lagi, sunat lagi. Sebelum subuh, sunat lagi. Orang lain hanya 2 kali, kita sudah 4 kali sebelum subuh. Kemudian berhenti sedikit setelah subuh, berjamaah zikiran, lalu masuk lagi isyraq, isti'adah, istikharah, dan isti'anah, terus sampai kifaratul bau, terus sunnah lagi, wudu, batal wudu, sholat sunat syukur wudu lagi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau kita terus mengupayakan mendekatkan diri dengan hal-hal yang disunnahkan itu, ya, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai orang itu. Lihat apa yang akan dapatkan. Fa'idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah jatuh cinta kepada hambaku itu yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amaliyah-amaliyah nawafilnya, amaliyah-amaliyah sunnahnya, aku akan menjadi sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengan penglihatan itu. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia memegang dengan tangan itu. Wa rijlahu allati yamsi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki itu. Wa in sa'alani la'utiyantahu wala wala ista'ad apa wala in ista'adani la'u'idzannahu wa in sa'alani la'utiyannahu. Lihat pakai nun taukid sakinah. Kalau dia meminta kepadaku, aku pasti akan ngasih kepada dia. Wala ini sta'adani la'u'idzannahu, dan jika dia memohon ampun kepadaku, ya, memohon perlindungan kepadaku, aku pasti akan melindunginya. Masya Allah. Jadi kalau Allah sudah menjatuhkan cintanya kepada kita karena upaya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang disunnahkan, maka Allah akan menjadi pendengaran kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Artinya kita dibimbing, dibimbing. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Prof. Riyadno. Kalau kebersamaan itu dibangun oleh kita, dihadirkan oleh kita, maka tangannya terbimbing karena hatinya juga terbimbing karena hatinya menghadirkan hanya Allah, bukan siapa-siapa, bukan yang lain. Begitu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.